Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada tutorial Ubuntu kali ini kita akan belajar mengenai perintah dasar di sistem operasi Ubuntu 22.04. Dan sebagai pengguna sistem operasi Linux, kita harus terbiasa dengan perintah dasar di Linux yang biasanya itu digunakan pada terminal atau command line interface. Jadi di sini kita akan mempelajari beberapa perintah dasar Linux. Yang pertama itu pwd, lalu ada man, ls, umi, mkdir, cd, touch, nano, rm, rmdir, dan lain sebagainya. Jadi ini itu adalah beberapa perintah dasar Linux yang biasanya paling sering untuk digunakan. Oke, langsung saja kita coba buka terminal. Kita praktekkan satu-satu mengenai perintah-perintah dasar Linuxnya ini. Ya enak, kita taruh sini aja. Yang pertama itu adalah perintah pwd atau print working directory, di mana perintah ini berfungsi untuk melihat di mana direktori kita sekarang sedang berada. Kita ketikkan pwd, lalu kita enter. Nah, bisa kita lihat di sini kalau sekarang itu kita sedang ada di direktori home/firdan. Jadi fungsi pwd itu untuk menampilkan posisi dari direktori di mana kita berada sekarang. Lalu selanjutnya ada perintah man. Perintah man atau manual ini biasanya digunakan untuk menampilkan halaman manual dari suatu perintah yang ada di sistem operasi Linux. Misalnya kita manual pwd, lalu kita enter. Nah, manual dari pwd ini bisa kita lihat di sini. pwd itu merupakan print name of current working directory. Keterangannya apa saja bisa kita lihat dengan menggunakan perintah man. Atau misalnya kita ingin melihat manual lainnya, misalnya man-man. Nah, di sini juga menampilkan manual dari perintah man yang kita masukkan. Oke, jadi perintah man itu merupakan manual untuk menampilkan informasi mengenai perintah yang ada di sistem operasi Linux. Selanjutnya ada ls. Perintah ls ini berfungsi untuk menampilkan isi dari sebuah folder. Misalnya kita ingin melihat ada folder apa aja sih di directory /home/firdan ini. Langsung aja kita ketikkan ls, lalu kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat kalau di directory firdan ini ada folder desktop, dokumen, download, musik, picture, public, snap, template, dan video. Jadi fungsi ls itu untuk menampilkan isi dari sebuah folder. Oke, selanjutnya kita masuk ke perintah UMI. UMI. Perintah UMI ini memiliki fungsi untuk melihat nama dari user yang sedang digunakan. Jadi, misalnya kita ketikkan UMI, lalu kita enter.
bisa kita lihat bahwa user yang sekarang kita gunakan itu adalah user dengan nama Firdan. Jadi fungsi UMA itu bisa kita gunakan untuk melihat nama dari user yang sedang digunakan. Lanjut ke perintah selanjutnya yaitu mkdir. Perintah mkdir ini digunakan untuk membuat sebuah direktori atau folder. Misalnya kita ingin membuat sebuah direktori atau folder baru dengan nama, misalnya kita buat folder baru dengan nama tutorial, maka perintahnya adalah mkdir spasi nama dari direktori atau folder yang ingin kita buat. Contoh di sini tutorial, kita tekan enter. Sekarang kita coba ls lagi untuk menampilkan isi dari direktori Firdan ini. Bisa kita lihat sekarang kita sudah punya satu folder baru dengan nama tutorial yang tadi baru kita buat dengan perintah mkdir tutorial. Oke, selanjutnya ada perintah cd. Perintah cd ini merupakan singkatan dari change directory. Jadi perintah ini itu memiliki fungsi untuk berpindah dari direktori di mana sekarang kita berada. Pada contoh ini kan kita ada di direktori /home/firdan. Misalnya kita ingin masuk ke direktori tutorial, maka kita bisa menggunakan perintah cd atau change directory diikuti dengan nama direktori yang ingin kita tuju. Misalnya tutorial. Kita tekan enter. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam direktori tutorial. Untuk memastikan lagi, kita bisa kembali menggunakan perintah pwd. Nah, bisa kita lihat di sini, kita sudah berada di direktori /home/firdan/tutorial. Jadi perintah cd itu bisa kita gunakan untuk masuk ke dalam suatu direktori yang ingin kita tuju. Oke, selanjutnya ada perintah touch. Perintah touch ini berfungsi untuk membuat sebuah file baru dalam keadaan kosong dengan menggunakan terminal atau command line interface. Dengan perintah touch ini kita bisa membuat sebuah file dengan ekstensi apa saja. Misalnya kita buat sebuah file baru dengan nama test.txt. Kita tekan enter, lalu kita ls lagi. Nah, bisa kita lihat di direktori tutorial ini kita sudah memiliki sebuah file baru dengan nama test.txt yang kita buat dengan menggunakan perintah touch. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada perintah nano. Perintah nano ini kita gunakan untuk eh, membuat sebuah file baru atau kita juga bisa melakukan pengeditan dari sebuah file yang sudah ada. Misalnya karena di sini kita sudah memiliki file test.txt, maka kita langsung saja coba masukkan perintah test.txt. Kita masukkan perintah nano test.txt, tekan enter. Karena file test.txt ini masih kosong, jadi belum ada isinya. Misalnya kita masukin aja, ini adalah isi dari file test.txt. Lalu untuk menyimpan perubahannya, kita tekan tombol
Ctrl X, lalu kita pilih yes. File name to write test.txt, tekan enter. Sekarang kita buka lagi file test.txt tersebut menggunakan nano. Nah, bisa kita lihat sekarang file test.txt-nya itu sudah memiliki data seperti yang sebelumnya kita masukkan. Oke, selanjutnya ada perintah rm, di mana perintah rm ini berfungsi untuk menghapus sebuah file. Jadi dengan menggunakan perintah rm ini kita bisa menghapus sebuah file. Misalnya kita akan menghapus file test.txt yang kita punya, maka perintahnya adalah rm text maaf, maka perintahnya adalah rm test.txt. Kita tekan enter. Oke, sekarang kita coba ls lagi. Yap, file test.txt sudah berhasil dihapus dengan menggunakan perintah rm spasi nama filenya. Selanjutnya ada lagi perintah rmdir. Rmdir itu sebenarnya perintahnya hampir mirip dengan perintah rm, tapi perintah rmdir ini berfungsi untuk menghapus sebuah folder atau directory. Misalnya kita buat dulu sebuah directory baru dengan nama jajal, kita ls. Nah, di sini kita sudah punya satu directory baru dengan nama jajal, dan misalnya kita ingin menghapus directory jajal tersebut, kita bisa menggunakan perintah rmdir diikuti dengan nama direktorinya atau nama foldernya, yaitu jajal. Tekan enter. Oke, kita coba ls lagi untuk menampilkan isi dari direktori tutorial. Yap, kosong lagi karena kita sudah menghapus direktori jajal tersebut dengan perintah rmdir. Oke, selanjutnya kita masuk ke perintah mv, di mana perintah mv ini berfungsi untuk memindahkan sebuah file dengan menggunakan command line. Atau kita juga bisa menggunakan perintah mv ini untuk mengubah atau merename eh, nama dari suatu file. Misalnya kita buat sebuah file baru, kita touch, kita buat lagi sebuah file baru dengan nama test.txt. Lalu misalnya kita ingin merename file test.txt tersebut menjadi misalnya tutorial.txt, maka kita bisa menggunakan perintah mv test.txt, kita rubah namanya menjadi tutorial.txt. Kita enter, kita ls lagi. Nah, file test.txt tadi sekarang namanya sudah berubah menjadi tutorial.txt karena kita menggunakan perintah mv. Oke, masuk lagi ke perintah selanjutnya, yaitu cp, di mana perintah cp ini memiliki fungsi untuk mengcopy atau menggandakan sebuah file. Misalnya kita ingin mengcopy file tutorial.txt ini, jadi perintahnya cp tutorial.txt, lalu kita copy dengan nama baru, misalnya tutorial linux.txt. Kita enter.
Kita coba ls lagi untuk melihat isi dari direktorinya. Nah, sekarang di folder tutorial ini kita sudah memiliki dua buah file. Di mana yang pertama itu kita hanya memiliki satu buah file dengan nama tutorial.txt. Karena kita melakukan perintah cp atau copy, kita melakukan proses pengkopian file tutorial.txt menjadi kita copy menjadi tutorial Linux. Jadi sekarang di dalam file tutorial ini kita memiliki dua buah file. Yang pertama itu tutorial linux.txt dan file tutorial.txt. Jadi fungsi cp itu untuk melakukan proses pengkopian. Selanjutnya kita masuk ke perintah cat. Perintah cat ini digunakan untuk menampilkan isi dari sebuah file. Jadi kita bisa melihat isi dari sebuah file dengan perintah cat. Misalnya kita ingin melihat isi dari file tutorial.txt, maka perintahnya cat tutorial.txt. Enter. Karena tidak ada isinya, maka isi dari file tutorial.txt ini tidak ditampilkan di terminal. Coba misalnya kita tambahkan sebuah data baru ke dalam file tutorial.txt, lalu tutorial.txt. Ini contoh isi dari file tutorial.txt. Oke, kita save. Lalu kita cat lagi tutorial.txt. Nah, kita bisa lihat isi dari file tutorial.txt langsung di terminal tanpa harus menggunakan perintah text editor seperti nano. Lanjut, ada perintah su. Perintah su ini merupakan singkatan dari super user, di mana perintah ini memiliki fungsi untuk mengaktifkan user normal menjadi super user yang memiliki hak akses sebagai root. Misalnya, di sini saya masih menggunakan WMI user Firdan. Lalu kita coba masuk sebagai super user dengan perintah su, lalu masukkan password. Nah, sekarang kita sudah menjadi super user atau root. Kita WMI lagi. Sebelumnya, user kita adalah Firdan. Karena sekarang kita sudah masuk sebagai super user dengan menggunakan perintah su dan memasukkan password, sekarang posisi kita adalah sebagai root. Jadi perintah sub itu digunakan untuk merubah user biasa menjadi user root. Oke, lanjut. Ada perintah add user. Perintah add user ini memiliki fungsi untuk menambahkan user baru ke dalam sistem operasi Linux. Kita bisa membuat beberapa user yang bisa masuk ke dalam sistem operasi Linux ini dengan menambahkan user baru dengan menggunakan perintah add user. Misalnya kita tambahkan add user, namanya itu misalnya lebak cyber, kita enter, kita masukkan password untuk user lebak cyber tersebut. Selanjutnya kita masukkan nama usernya, lebak cyber, room numbernya 1, Rokoknya 8, 1, 2, 3, asal aja. Komponnya ada kita kosongan saja.
Setelah ada konfirmasi is the information correct, kita pilih yes atau tekan tombol Y. Enter. Nah, di sini berarti kita sudah berhasil menambahkan user baru dengan nama Lebak Cyber. Kita bisa lihat di sistem user. Oke, di sini kita sudah punya user baru yaitu Lebak Cyber. Kita sudah berhasil menambahkan user baru Lebak Cyber dengan perintah add user. Kita masuk lagi ke user feedback. Oke, kita sudah berhasil menambahkan user baru dengan nama Lebak Cyber. Selanjutnya ada perintah zip, di mana perintah zip ini bisa kita gunakan untuk melakukan kompres sebuah file ke dalam arsip yang memiliki format .zip. Jadi perintahnya adalah, bentar kita ls dulu. Misalnya kita ingin membuat file tutorial.txt ini ke dalam sebuah file .zip agar ukurannya lebih kecil lagi. Jadi perintahnya zip -r dash dash verbose nama file zipnya compress zip, lalu file yang ingin kita masukkan ke dalam compress.zip tersebut tutorial.txt. Oke, jadi perintahnya itu adalah zip dash r dash dash verbose compress.zip atau nama dari file zip yang ingin kita buat diikuti dengan file yang ingin kita masukkan ke dalam uh, compress.zip. Kita tekan enter. Oke, prosesnya selesai. Kita coba ls lagi. Nah, sekarang bisa kita lihat kita memiliki sebuah file compress.zip yang merupakan hasil kompresi dari file tutorial.txt. Oke, selanjutnya ada perintah unzip. Perintah unzip ini merupakan kebalikan dari perintah zip, di mana perintah unzip ini memiliki fungsi untuk melakukan ekstraksi dari file zip yang kita miliki. Jadi misalnya kita ingin membuka file compress.zip yang kita miliki, maka perintahnya adalah unzip diikuti dengan nama file zip yang kita miliki. Contohnya di sini adalah compress.zip. Kita tekan enter. Nah, karena di sini kita sudah memiliki file tutorial.txt, maka akan ada konfirmasi apakah kita ingin mereplace atau tidak. Misalnya, atau kita juga bisa merename-nya. Misalnya kita replace saja, tekan tombol Y. Oke, extracting tutorial.txt berhasil dilakukan. Namanya masih sama tutorial.txt karena kita tidak melakukan perubahan rename pada nama tutorial.txt yang kita miliki. Oke, selanjutnya ada perintah clear, di mana perintah clear ini kita gunakan untuk membersihkan layar terminal. Jadi ini kan kita udah lumayan banyak tuh dari tadi dengan melakukan atau memasukkan perintah clear, maka layar terminal akan bersih kembali. Nah, seperti ini contohnya. Oke, lanjut. Ada perintah reboot. Perintah reboot ini kita gunakan untuk menghidupkan ulang atau melakukan proses restart pada sistem operasi Linux.
Jadi kalau teman-teman ingin melakukan reboot dengan menggunakan terminal, maka langsung ketikkan saja reboot di terminal, lalu tekan tombol enter, maka sistem operasi Linux akan melakukan proses reboot. Selanjutnya ada perintah power off. Perintah power off ini digunakan untuk mematikan sistem operasi Linux yang sedang berjalan. Jadi kita bisa mematikan sistem operasi Linux dengan menggunakan perintah power off, lalu tekan tombol enter, maka sistem operasi Linux akan dimatikan. Oke, jadi seperti itulah beberapa perintah dasar dari sistem operasi Linux yang biasa kita gunakan, mulai dari pwd, man, ls, wmi, sampai dengan power off. Semoga tutorial sederhana ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial pada channel Bug Cyber selanjutnya.